Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Tal, dirilis pada tahun 1999. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pemandangan yang begitu indah di desa bernama Camba. Di sana sedang ada syuting pembuatan lagu terbaru dari seorang pria bernama Tara Babu. Tara Babu merupakan seorang penyanyi yang cukup terkenal di daerahnya. Lagu-lagunya tersebut banyak disukai masyarakat di sana. Dia juga memiliki seorang putri bernama Mansi yang selalu menemaninya dan juga kedua adiknya. Di tempat lain, kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Jack Mohan yang baru tiba di desa Camba. Jack Mohan merupakan orang terkaya di London. Dia datang ke sana untuk suatu bisnis. Setibanya di rumah, Jack Mohan disambut oleh keluarganya dengan baik. Lalu Jack Mohan menanyakan anaknya bernama Manap, kenapa dia tidak melihatnya di sana. Lalu adiknya memberitahukan kalau Manap akan menyusul karena dia ingin menikmati keindahan desa Camba yang sesungguhnya. Ternyata benar, Manap lebih memilih naik kereta api dan bis untuk pergi ke desa Camba. Dia bisa saja naik helikopter seperti ayahnya agar cepat sampai tujuan, tapi dia lebih memilih rute darat untuk pergi ke sana. Setibanya di rumah, Manap langsung menemui ayahnya untuk minta maaf. Dia tahu ayahnya marah kepadanya karena tidak pergi bersamanya. Manap juga tahu kalau ayahnya khawatir kepadanya karena untuk pertama kalinya dia datang ke sana. Tapi Manap meyakinkan ayahnya kalau dia baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi dengannya. Mendengar alasan tersebut, Jack Mohan memaafkan anaknya, lalu memberikan kamera terbaru kepada Manap yang ia beli di Singapura. Setelah itu, Manap pergi jalan-jalan bersama anjingnya bernama Brownie. Setibanya di tepi jurang, mereka tiba-tiba berhenti karena melihat pemandangan yang begitu indah. Lalu Manap memfotonya. Saat di rumah, Manap melihat foto pemandangan yang diambilnya dari sore di komputer. Tapi tanpa sengaja, Manap memfoto bayangan seorang gadis, dan ternyata itu adalah Mansi. Keesokan harinya, karena penasaran dengan gadis yang difotonya kemarin, Manap pergi mencari tahu siapa gadis itu sebenarnya. Setelah melihat Mansi, Manap terus mengikutinya, yang sedang bernyanyi bersama adik-adiknya. Pada saat mengambil foto Mansi, Manap tiba-tiba saja terpeleset ke jurang. Tapi untung saja dia berhasil memegang dahan pohon. Dan tidak lama kemudian, Mansi dan adiknya membantu Manap. Mansi yang tidak kuat menarik Manap, dia pun ikut terjatuh, tapi Manap berhasil menangkapnya. Di saat itulah Manap memberitahu siapa namanya, meski dia tahu momen seperti itu tidak pas untuk berkenalan. Setelah itu, Manap minta izin untuk memfoto Mansi. Tidak sampai di situ saja, di pasar pun Manap terus mengikuti Mansi dan juga memfotonya. Tapi Mansi yang menyadari Manap mengikutinya, dia pergi dari sana. Manap terus mengikuti Mansi, tapi dia tidak menyadari kalau selendangnya terjatuh. Lalu seorang pria mengambilnya. Mansi yang tahu selendang itu milik Manap, dia pun mengambilnya dan mengaku kalau itu miliknya. Malam harinya, Tara Babu yang mengetahui Manap sering mengambil foto Mansi, dia pergi ke rumah Manap untuk memarahinya. Tapi setibanya di sana, amarahnya menghilang ketika keluarga Manap menyambutnya dengan baik dan juga minta maaf atas apa yang dilakukan oleh Manap. Mereka juga mengajak Tara Babu untuk ikut makan malam bersama mereka, tapi dia menolak karena ada pekerjaan. Keesokan harinya, keluarga Jack Mohan ke rumah Tara Babu untuk minta maaf atas apa yang dilakukan oleh Manap. Tapi kedatangan mereka malah membuat Tara Babu merasa tidak enak hati karena orang kaya seperti Jack Mohan datang ke rumahnya. Dia tidak menyangka ternyata Jack Mohan merupakan orang yang rendah hati. Lalu Tara Babu juga minta maaf karena telah membuat masalah sepele menjadi panjang seperti ini. Jack Mohan akan memaafkannya asalkan Tara Babu mau menerima hadiah dari mereka, yaitu patung Dewi Saraswati. Dengan senang hati Tara Babu menerima hadiah tersebut. Manap yang melihat selendangnya berada di atas pohon, dia sempat berpikir kalau Mansi yang mengambilnya. Setelah itu dia pergi mencari Mansi yang sedang mengajarkan anak-anak latihan yoga. Tidak lama kemudian, Mansi dipanggil oleh ayahnya untuk mengenalkannya kepada keluarga Jack Mohan. Di sana, Jack Mohan mengundang Tara Babu untuk datang ke rumahnya nanti malam karena mereka akan mengadakan pesta. Dengan senang hati, Tara Babu menerima tawaran tersebut. Malam harinya, Tara Babu datang bersama Mansi.
Di sana Tara Babu mulai terlihat akrab dengan keluarga Jagmohan. Mereka juga sempat berfoto bersama. Jagmohan juga menawarkan Tara Babu untuk mampir ke rumahnya di Mumbai jika suatu hari nanti dia pergi ke sana. Sedangkan di sisi lain, Mansi mendapat perlakuan sedikit tidak baik dari Bibi Manap dan temannya. Karena menurut mereka, Mansi dan ayahnya tidak pantas berada di sana. Tapi tidak lama kemudian, Manap datang dan membawanya pergi dari sana untuk menunjukkan foto neneknya kepada Mansi yang sedang berada di Mumbai. Suatu hari, Manap yang tidak bisa lagi memendamkan perasaannya selama ini kepada Mansi, akhirnya dia mengungkapkannya kalau dia sangat mencintai Mansi. Tapi Mansi menolak karena dia menyadari kalau status mereka sangat berbeda jauh, bagaikan langit dan bumi yang tidak akan bisa bersatu. Sebenarnya, Mansi juga mencintai Manap, tapi dia terpaksa berbohong mengingat status mereka yang berbeda jauh. Mansi meminta mereka untuk berteman saja, karena itu akan jauh lebih baik daripada mereka menjadi pasangan kekasih. Tapi Manap sangat yakin kalau Mansi juga mencintainya, hanya saja Mansi belum ingin mengakuinya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Mansi yang mengetahui keluarga Manap akan kembali ke Mumbai, dia menemui Manap untuk yang terakhir kalinya. Di sana, Mansi memberikan selendang Manap yang ia simpan selama ini. Tapi di selendang tersebut sudah ada tulisan Manapsi yang dibuat Mansi sebelumnya, sebagai bukti kalau dia juga mencintai Manap. Tapi Mansi merasa takut kalau hubungan mereka tidak akan mendapat restu dari orang tua mereka. Lalu Manap meyakinkan kalau cinta mereka tulus, maka hubungan mereka akan direstui oleh orang tua mereka masing-masing. Lalu Manap memberikan kalung kepada Mansi sebagai bukti kalau dia sangat mencintainya. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya, Tara Babu menemukan kalung pemberian Manap dan bertanya kepada Mansi siapa yang memberikan kalung itu. Lalu Mansi menceritakan tentang semuanya, kalau dia dan Manap saling mencintai, dan kalung itu sebagai bukti kalau Manap sangat mencintainya. Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Tara Babu marah, karena hal itu tidak akan mungkin terjadi, karena keluarga Jagmohan merupakan orang kaya dan terpandang, sedangkan mereka hanya keluarga biasa. Tidak lama kemudian Manap menelpon. Lalu adik Mansi memberitahukan kalau di rumah mereka sedang terjadi keributan karena ayahnya sudah tahu tentang hubungan antara Manap dan Mansi. Kemudian Manap meminta adik Mansi untuk memberikan telepon tersebut kepada ayahnya. Di sana Manap meyakinkan Tara Babu kalau dia sangat mencintai Mansi dan berjanji akan menikahinya karena mereka saling mencintai. Setelah itu, Tara Babu menghubungi keponakannya di Mumbai dan menanyakan bagaimana pendapatnya tentang hubungan Manap dan Mansi. Tapi keponakannya tersebut meminta mereka untuk datang ke Mumbai dan bertemu langsung dengan keluarga Jagmohan. Lalu Tara Babu memutuskan pergi ke Mumbai dan bertemu dengan Jagmohan untuk membahas hubungan Manap dan Mansi. Singkat cerita, setibanya di rumah Jagmohan, Mansi dan ayahnya tidak disuruh masuk oleh satpam karena terlalu pagi, di mana peraturan di rumah tersebut tidak boleh membangunkan siapapun di rumah itu sebelum jam 10 pagi. Lalu satpam menyuruh mereka duduk di dekat kandang anjing. Awalnya Tara Babu menolak karena dia merasa diperlakukan tidak baik, tapi karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa mereka duduk di sana. Selama 9 jam, mereka menunggu di luar dan kepanasan, dan tidak ada seorang pun yang datang menghampiri mereka. Tidak lama kemudian, tamu penting Jagmohan datang dari London. Tara Babu yang melihat Paman Manap sedang menyambut mereka, dia menghampirinya. Tapi Paman Manap hanya menawarkan mereka duduk di luar saja, karena Jagmohan sedang ada pertemuan penting dengan tamunya. Pada saat duduk, Bibi Manap menghampiri Mansi dan ayahnya. Di sana dia menghina mereka dan memberitahukan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Jagmohan tanpa membuat janji terlebih dahulu dengannya. Lalu dia menyuruh mereka untuk menunggu di dalam. Tidak lama kemudian terdengar ada suara anjing milik Manap. Lalu Mansi mencarinya, tapi dia malah masuk ke dalam kamar Bibi Manap, yang akhirnya Mansi dimarahi olehnya. Tidak sampai di situ saja, Bibi Manap kembali menghina mereka dengan mengatakan kalau Tara Babu sengaja membawa Mansi ke sana dengan tujuan agar Manap terpikat olehnya dan mereka akan mengambil harta milik Jagmohan. Tapi tuduhan tersebut membuat Tara Babu marah dan memanggil Bibi Manap dengan sebutan wanita jalang. Hingga akhirnya terjadilah keributan. Jagmohan yang mendengar keributan tersebut, dia menghampiri mereka.
Di sana Jakmohan memarahi Tara Babu karena dia datang ke sana tanpa membuat perjanjian dan telah memanggil adik iparnya dengan sebutan wanita jalang. Paman Manap yang tidak terima Tara Babu memanggil istrinya wanita jalang, dia juga menghina mereka dengan mengatakan kalau mereka seperti anjing yang suka menjilat kekayaan orang lain. Dia menganggap mereka datang ke sana untuk mengambil kompensasi karena di Chamba Tara Babu bernyanyi untuk mereka. Lalu Jakmohan menanyakan berapa uang yang Tara Babu inginkan. Tara Babu yang merasa dirinya dihina, dia langsung menampar Jakmohan karena tidak sepantasnya dia mengeluarkan kata seperti itu jika dia menganggap Tara Babu sebagai temannya. Manap yang baru tiba, dia melihat kejadian itu dan langsung memarahi Tara Babu dan juga mengusirnya dari sana karena tidak ada seorang pun yang berkata kasar kepada ayahnya, apalagi menamparnya. Lalu Mansi menghampiri Manap. Dia sangat kecewa dengan sikap Manap dan keluarganya yang memperlakukan mereka dengan tidak baik dan juga telah menghina mereka. Kemudian Mansi membuang kalung pemberian dari Manap karena dia menganggap cinta Manap palsu selama ini. Setelah itu Mansi dan ayahnya pergi dari sana. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Setelah kejadian itu, Mansi mendapat tawaran pekerjaan dari seorang pria bernama Pikran Kapur yang merupakan musisi terkenal di kota Mumbai. Ternyata selama ini Pikran sangat mengidolakan Tara Babu. Dia sering mendengarkan lagunya lewat radio. Lalu dia mengkopi lagu itu kemudian merubahnya menjadi remix. Awalnya Tara Babu marah karena Pikran membajak lagunya. Tapi setelah Pikran mengajak mereka untuk bekerja sama dengannya, kemarahan itu tiba-tiba menghilang. Lalu Mansi dan ayahnya menerima kerjasama tersebut. Namun sebelum itu, Tara Babu harus membuat lagu baru dan Mansi yang menyanyikannya, karena itu merupakan persyaratan untuk bisa bekerja sama dengannya. Setelah itu, Pikran memberitahukan persyaratan penting kepada Mansi. Jika sudah tanda tangan kontrak nanti, Mansi tidak boleh menikah ataupun pacaran selama 3 tahun, karena dia tidak ingin hubungan itu menjadi penghalang bagi mereka. Di tempat lain, Manap akhirnya mengetahui kalau paman dan bibinya yang bersalah kepada Mansi dan ayahnya karena mereka diperlakukan dengan tidak baik. Jadi wajar saja jika Mansi dan ayahnya marah kepada mereka. Ketika di Chamba, Tara Babu menyambut mereka di rumahnya dengan baik, memberi mereka minuman dan tempat duduk. Sedangkan mereka membiarkan Mansi dan ayahnya menunggu di luar selama 9 jam, duduk di dekat kandang anjing dan kepanasan. Lalu Manap meminta bibi dan pamannya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ayahnya setelah dia kembali dari London 2 hari lagi. Atau jika tidak, dia yang akan memberitahukan kepada ayahnya. Tentu saja, paman dan bibi Manap menolak memberitahukan hal itu kepada Jakmohan karena mereka tidak ingin jika Mansi menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi Manap meyakinkan, cepat atau lambat Mansi akan menjadi adik ipar di sana dan mereka akan berfoto bersamanya. Setelah itu, Manap menemui Mansi yang sedang syuting video klip pertamanya. Awalnya Pikran melarang Manap untuk bertemu dengan Mansi karena mereka sedang syuting. Tapi Manap sedikit memaksa karena keadaan sangat penting. Dengan terpaksa Pikran mengizinkannya. Setelah bertemu dengan Mansi, Manap minta maaf karena sebelumnya telah mengusir Mansi dan ayahnya dari rumahnya tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, bibi Mansi dan asisten Pikran masuk, lalu menyuruh Mansi untuk tanda tangan kontrak karena Pikran setuju bekerja sama dengan Mansi dan ayahnya. Sebelum pergi, Manap menunjukkan kalung yang dibuang oleh Mansi waktu di rumahnya. Di sana Manap mengatakan kalau dia akan merangkai kalung itu kembali dan Mansi akan memakainya. Dia sangat yakin jika cintanya tulus, maka Mansi sendiri yang akan datang ke pelukannya suatu hari nanti. Setelah itu dia pergi. Singkat cerita, pertunjukan Mansi berjalan dengan sempurna. Akhirnya dia sukses menjadi bintang terkenal dan acara itu disiarkan langsung di TV. Sedangkan di tempat lain, Manap juga melihatnya. Malam harinya, Pikran mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Mansi. Pikran yang melihat Manap, dia sempat mengusirnya dari sana karena dia merasa tidak mengundangnya. Tapi tidak lama kemudian, Manap dipanggil ke depan naik ke atas podium untuk memberikan penghargaan kepada Mansi. Ternyata Manap diundang oleh pihak MTV sebagai tamu kehormatan mereka tanpa diketahui oleh Pikran dan Mansi.
Di sana Manap meminta Mansi untuk mengungkapkan perasaannya kalau dia masih mencintainya. Tapi Mansi hanya diam saja sambil terus tersenyum kepada kamera. Tentu saja kedekatan mereka membuat Pikran merasa cemburu karena dia mulai mencintai Mansi. Keesokan harinya, paman Manap dan istrinya datang ke studio Pikran untuk menawarkan iklan baru dari perusahaan mereka. Iklan tersebut merupakan pakaian dalam wanita. Mereka meminta Pikran untuk menjadikan Mansi sebagai modelnya. Berapapun biayanya akan mereka bayar. Sebenarnya iklan tersebut hanya bohongan saja. Mereka hanya ingin menjatuhkan Mansi agar Manap tidak lagi mengejarnya. Pikran yang mencintai Mansi, tentu saja dia menolak tawaran tersebut karena dia hanya menjual seni, bukan menjual kehormatan seorang gadis. Lalu dia meminta paman Manap untuk menjadikan istrinya saja sebagai model iklan tersebut karena dia lebih pantas untuk hal itu. Lalu dia pergi. Tanpa sengaja pembicaraan tersebut didengar oleh bibi Mansi. Lalu dia memberitahu semua itu kepada Mansi. Beberapa hari kemudian, Pikran memberikan gelang kepada Mansi sebagai tanda kalau dia mencintainya. Mansi yang awalnya ragu dengan cinta Pikran, kini dia baru yakin kalau Pikran benar-benar mencintainya. Lalu mereka berpelukan dan mulai saat itu terlihat kembali senyuman di wajah Mansi setelah lama menghilang. Di tempat lain telah terjadi kebakaran, di mana rumah tersebut adalah tempat tinggal Manap karena selama ini dia tidak lagi tinggal bersama keluarganya. Manap memaksa masuk ke dalam rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang peninggalan Mansi. Tentu saja keluarga Manap melarangnya karena itu sangat berbahaya. Tapi Manap tetap saja memaksa masuk. Hingga akhirnya dia hanya bisa menyelamatkan selendang pemberian Mansi. Meski dia keluar dalam keadaan tubuh terbakar, dan di sana banyak wartawan yang meliput kejadian itu. Keesokan harinya, Jagmohan menjenguk Manap di rumah sakit. Di sana Manap berbohong kalau dia baik-baik saja, dan dia juga berhasil mengambil barang berharga miliknya, seperti kamera pemberian ayahnya, komputer, dan yang lainnya. Tapi kenyataannya, dia hanya bisa menyelamatkan selendang pemberian Mansi yang ia sembunyikan di balik selimut. Jagmohan yang melihat selendang itu lalu dia mengambilnya, kemudian mengalungkan selendang itu di leher Manap sambil mengatakan kalau orang yang tidak biasa berbohong, maka dia tidak akan pernah bisa berbohong. Jagmohan menangis setelah mengetahui kalau Manap sangat mencintai Mansi. Setelah itu dia pergi ke rumah Mansi untuk bertemu dengan Tarababu. Setibanya di sana, Tarababu menyambutnya dengan baik, menyuruhnya untuk duduk dan menawarkannya air minum. Di sana Jagmohan langsung ke intinya, kalau dia ingin minta maaf atas apa yang dilakukannya selama ini, dan meminta Mansi untuk menikah dengan Manap. Tapi semua itu sudah terlambat, karena sekarang Mansi sudah menjadi milik orang lain, dan sebentar lagi dia akan menikah dengan Pikran setelah mereka kembali dari London. Sedangkan di tempat lain, adik Mansi yang sedang membaca koran, dia melihat berita tentang anak terkaya dari London, yaitu anaknya Jagmohan. Dia masuk ke dalam api untuk menyelamatkan selendang pemberian kekasihnya, tapi tidak seorang pun yang tahu siapa kekasihnya itu. Sebenarnya, Mansi masih sangat mencintai Manap, hanya saja dia sudah bertunangan dengan Pikran, dan pernikahan mereka tinggal hitungan hari lagi. Mansi menangis setelah melihat foto Manap yang terbakar di berita koran tersebut. Tidak lama kemudian Pikran datang. Dia sebenarnya tahu kalau Mansi menangis setelah melihat berita Manap, tapi Mansi tidak mau mengakuinya, dan Pikran juga tidak mau membahas berita itu. Setelah itu, Pikran meminta Mansi untuk konsentrasi agar penampilannya nanti bisa menjadi pemenang dan mendapatkan penghargaan. Singkat cerita, akhirnya pertunjukan Mansi berjalan dengan lancar, dan penampilannya tersebut juga dilihat oleh Manap yang menontonnya dari rumah. Setelah pertunjukan itu, Mansi dan Pikran kembali ke Mumbai. Setibanya di bandara Mumbai, mereka disambut oleh penggemar Mansi yang begitu banyak untuk minta tanda tangan dan selfie dengannya. Sedangkan Pikran mencemaskan kedatangan Manap. Dia minta bantuan polisi untuk menyingkirkan Manap jika dia terlihat di sana. Mansi dan adiknya terlihat heran ketika melihat ayah mereka yang baikan dengan Jagmohan. Lalu Mansi bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Tarababu menjelaskan kalau Jagmohan sudah minta maaf kepadanya dan sekarang mereka kembali menjadi teman. Dia datang ke sana hanya untuk memberi selamat kepada Mansi.
Manap nekat masuk ke dalam kamar Mansi. Di sana Manap meminta Mansi untuk membatalkan pernikahannya dengan Fikran karena dia tahu kalau Mansi masih mencintainya dan tidak benar-benar mencintai Fikran. Karena percuma saja dia menikah dengan Fikran kalau dalam hati Mansi hanya ada dirinya. Tapi Mansi kembali berbohong kalau dia tidak lagi mencintai Manap dan tidak akan pernah mencintainya. Tidak lama kemudian security datang untuk membawa Manap pergi dari sana. Saat di luar, Mansi masih saja melihat Manap. Lalu dia pergi dari sana dengan alasan tidak enak badan. Begitu juga dengan Fikran, dia juga melihat Manap di sana. Lalu dia menyuruh polisi untuk menangkap Manap dengan tuduhan dia sedang membawa bom untuk membunuh mereka semua. Tapi setelah polisi menggeledah,nya Manap tidak membawa apa-apa. Dia hanya penggemar berat Mansi. Tidak lama kemudian terjadi kerusuhan antara polisi dengan penggemar Mansi yang membuat anjing Manap terlepas. Manap berusaha menerobos pertahanan polisi untuk mencari anjingnya, tapi polisi malah memukulnya. Mansi seolah-olah merasakan sakit yang dialami oleh Manap, sehingga dia tidak sadar memecahkan gelas yang dipegangnya. Fikran yang melihat tangan Mansi berdarah, dia baru menyadari betapa Mansi sangat mencintai Manap. Setelah itu, Fikran bertanya kepada adik Mansi apa yang dikatakan Manap saat bertemu dengan Mansi di dalam kamar. Manap mengatakan Mansi mungkin akan menikahi Fikran, tapi hanya Manap yang hidup di hatinya. Setelah itu, Fikran berbicara empat mata dengan Mansi di dalam mobil. Di sana, Fikran mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan menikah, dan pernikahan bukan sebuah kontrak ataupun pertunjukan. Pernikahan yang sebenarnya menyatukan dua jiwa, di mana di dalamnya terikat dua orang, hidup dan mati mereka bersama. Tapi dia tidak merasakan hal itu ketika bersama Mansi. Dia hanya melihat Manap di setiap tetes darahnya. Fikran menganggap Mansi salah yang telah memilihnya sebagai pendamping hidupnya. Dia tahu kalau Mansi sangat mencintai Manap dan hanya dia cinta pertama dan terakhirnya. Lalu Fikran meminta Mansi untuk membuka pintu mobil dan temui Manap di depan semua orang sebelum Manap pergi dari sana. Sebelum Mansi pergi, tidak lupa Fikran melepaskan gelang di tangan Mansi yang ia berikan beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Tara Babu dan Jagmohan yang tahu Mansi akan bertemu dengan Manap, mereka sangat senang karena memang itu yang mereka inginkan selama ini. Manap yang akan pergi dari sana, tiba-tiba dia kaget melihat Mansi berlari ke arahnya. Di sana Mansi tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya menangis di depan orang yang dicintainya. Dan Manap hanya tersenyum sambil menunjukkan kalung yang akan ia berikan kepada Mansi. Setelah itu mereka berpelukan. Di akhir film, kita diperlihatkan Mansi dan Manap yang sudah menikah dan mereka foto bersama di sana. Sesuai yang dikatakan oleh Manap, cepat atau lambat Bibi dan pamannya akan berfoto bersama Mansi dan film pun berakhir.